Good morning student, how are you today? Nah, ibu ingin ketika ibu bertanya, good morning student, how are you today? Nah, kalian itu menjawab, I'm good gitu ya, tapi menggunakan lagu. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu, seperti ini. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm good. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita bersama-sama. Nanti ibu bertanya, kalian menjawab. Yuk. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm good. Nah, pintar-pintar semua. Sekali lagi ya, ibu mau meminta kalian menyanyi sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm good. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, before we start the class, let's play together. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, setelah berdoa agar pembelajaran dimudahkan sampai akhir. Nah, setelah itu ibu akan mengabsen. Nah, jadi di sini ada enggak yang berangkat? Ada berapa? Ada 3 orang yang berangkat. Kenapa itu? Sakit, ada yang sakit, ada yang karena urusan keluarga. Nah, semoga kita doakan teman-teman kita yang sakit itu cepat sembuh dan kembali belajar bersama-sama di kelas ini. Nah, sebelum itu anak-anak semua udah pada sarapan belum nih? Kelihatan banget ini ya, pada lemes-lemes. Nah, ibu mau bertanya nih. Coba kalian semua perhatikan ruangan kelas ini. Coba perhatikan, amati dari ujung kanan, ujung kiri, dari depan sampai ke belakang. Coba amati satu-satu bagaimana keadaan kelas ini. Nah, ibu mau tanya, keadaan kelas kita ini bersih atau kotor? Ya, bersih. Ada sampah nggak? Di laci-laci meja kalian itu, di bawah meja ada sampah nggak? Coba. Terus di atas itu kotor, debu atau enggak? Terus di lantai itu ada debu-debu, kotoran atau enggak? Coba diperhatikan. Nah, menurut kalian kelas kalian ini bersih atau kotor? Ya, bersih. Kelas kalian ini bersih. Kita itu harus senantiasa menjaga kebersihan kelas agar kita dalam belajar juga mendapatkan kenyamanan dan lebih fokus hingga pembelajaran itu masuk ya. Jika kelas kita itu bersih. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ruangan ini di sini itu sempit atau besar? Coba perhatikan. Nah, ruangan kita kali ini itu coba ada yang bisa jelaskan nggak? Ada bisa jawab ruangan kita itu sempit atau besar? Ya betul, ruangan kita itu karena ruangan satu petak itu bisa dibilang sempit ya, ruangan kita itu sempit. Nah, ibu mau tanya ya, kalau sekolah kita itu besar atau kecil, sempit atau besar?
besar. Nah, kalau di sekolah kita, seluruh sekolah itu besar. Kalau cuma di ruangan kelas itu bisa dikatakan sempit. Nah, Ibu mau tanya nih, jika ruangan kelas kita kotor dan banyak debu, itu menurut kalian bagaimana? Apakah kita harus membersihkannya? Dampaknya juga bagaimana dengan proses pembelajaran kita? Apakah kita jadi nyaman atau malah justru tidak fokus? Nah, ketika ruangan kelas kita kotor, itu membuat kita itu tidak fokus dalam belajar ya. Nah, maka dari itu kita itu harus senantiasa membersihkan kelas, menjaga ruangan kelas kita agar tetap bersih dan rapi. Nah, selain untuk kenyamanan, kita juga dapat menjaga kesehatan kita ya. Ketika ruangan kelas kita bersih, berarti kita juga akan terhindar dari penyakit. Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita itu hari ini akan belajar tentang my classroom is cleaning. Ya. My classroom is cleaning. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu satu, kalian itu dapat memahami dan menggunakan kosakata terkait kebersihan kelas. Kemudian kalian juga dapat menyatakan pendapat tentang kebersihan kelas dalam kalimat yang sederhana. Nah, kemudian kalian juga dapat mengenali pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, Ibu akan menjelaskan kosakata ya. Ini ada room condition, kondisi ruang kelas. Ya. Yang pertama itu ada large. Ada large yang artinya luas. Kemudian ada narrow yang artinya sempit. Kemudian ada big yang artinya besar. Kemudian ada small yang artinya kecil. Kemudian ada clean yang artinya bersih. Kemudian ada dirty yang artinya kotor. Nah, ini Ibu udah tulis, kalian ikutin ya. Yang pertama itu ada large, artinya luas. Terus narrow, artinya sempit. Big, artinya besar. Kemudian small, kecil. Clean, bersih. Dirty, kotor. Seperti itu ya, itu ada kosakata. Kemudian di sini Ibu ada flashcard, room condition. Kan tadi kan ada large itu luas, narrow itu sempit, dirty itu kotor. Seperti itu ya. Misal nih ada big itu besar. Nah, Ibu mau tanya ya, ini Ibu punya gambar bola. Ini tidak ada kaitannya, tapi Ibu mau bertanya. Ini ada gambar bola. Bola ini Ibu punya 2 bola. Yang satu bola basket, yang satunya bola bola tenis. Yang bola basket itu besar atau kecil? Besar, ya betul, besar. Besar itu berarti big. Besar itu apa? Big. Besar itu big. Bola basket ini besar, itu big. Nah, kemudian ini ada bola tenis. Bola tenis, bola kasti apa tenis ini ya? Bola kasti ini ada kecil. Kecil berarti small. Kecil apa? Small. Nah, bola basket itu big, bola
tenis atau kasih ini small. Seperti itu ya. Terus ini ada dirty. Dirty itu apa tadi, artinya kotor ya, betul. Terus ini ada clean. Clean artinya apa? Bersih. Coba kalian lihat di sini. Ruangan kelasnya itu kotor ya. Di sini banyak sekali sampah tidak disapu. Buku berserakan di atas meja tidak dirapikan. Kemudian di sini ada yang bersih, di mana tidak ada sampah, terus rapi. Jadi dua kondisi ini itu yang satu itu dirty. Dirty artinya kotor. Kemudian yang kedua ini ada clean. Clean artinya bersih. Kemudian selanjutnya itu ada gambar yang large and narrow. Large itu artinya luas nih. Ruangan kelasnya itu luas ya, muat banyak orang. Terus yang selanjutnya itu narrow, itu sempit. Bisa kalian lihat bedanya. Ini yang luas, ini yang sempit. Seperti itu. Kalian harus menghafalkan kosakata itu ya. Kayak yang pertama, large itu luas, narrow itu sempit. Kemudian big itu besar, small itu kecil. Kemudian dirty itu kotor, clean itu bersih. Terus ibu juga ada contoh di sini ya, dimana large itu luas, narrow itu sempit, big besar. Big besar itu kayak sekolah ini, contohnya itu ada sekolahan kita besar. Terus small, misalnya ada kantin kita itu misalnya kecil. Terus clean bersih, dirty kotor, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi bersama-sama ya terkait yang ada di halaman 120. Itu coba buka dulu bukunya, halaman 120. Itu ada gambar anak yang sedang bersih-bersih kelas, bergotong royong semuanya membersihkan kelas ya. Ibu mau bertanya, tapi ibu mau nanti kalian menjawab ya, tapi ibu akan contohkan terlebih dahulu. Yang pertama, look at the picture. Ini kalian akan melihat gambar. Nah, where are the Cici and her friend? Nih, yang kacamata itu namanya Cici. Kita gambarkan dengan namanya Cici. Where are the Cici and her friend? Di mana Cici dan teman-temannya itu berada? Nah, kalian jawab, they are in the classroom. They are in the classroom. Nah, mereka berada di ruangan kelas. They are in the classroom. Nah, terus what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, they are cleaning the classroom. They are cleaning the classroom. Mereka sedang membersihkan ruangan kelas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ibu akan bertanya ya, terus kalian menjawab. Ibu yang teacher, nah kalian yang student, kalian menjawab ya. Oh ya, ibu mau tanya, teacher itu artinya apa coba? Ya, betul, guru. Student artinya apa? Ya, murid. Nah, ibu akan bertanya ya, nanti kalian menjawab. Look at the picture. Where are Cici and her friend? They are in the classroom. Terus, what are they doing? They are cleaning the classroom. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, buka halaman selanjutnya ya. Ini tuh ada yang kartu yang seperti tadi ibu punya ini, flashcard. Nah, di sini tuh ada tulisannya, kalian itu harus mampu mengenal dan melafalkan kosakata tersebut dengan benar. Nah, kalian nanti hafalkan ya, seperti yang tadi ibu tulis itu, kalian hafalkan kosakata tersebut. Nah, misalnya nih kan,
ibu punya ruangan kelas ini. Ibu punya ruangan kelas ini. Terus ibu akan bertanya ya, what room it is? How does the room look like? Nah, ini tuh ruangan apa dan terlihatnya itu seperti apa? Kayak misalnya ruangan ini bersih atau kotor. Misalnya ruangan ini itu adalah ruang kelas dan ruang kelas ini bersih. Berarti nanti kalian itu menulis seperti ini ya. It is classroom. Classroom. It is classroom. Nah, classroom itu keadaannya apa? Coba kalian identifikasi. Di sini itu keadaannya bersih atau kotor. Kalau bersih berarti it is cleaning. Nah, seperti itu. It is cleaning. Nah, selanjutnya ibu mau meminta kalian berpasangan ya. Ini pas dua-dua berarti kan tadi ada yang tidak masuk 3, berarti kurang 1. Itu berarti yang 1 gabung saja ke temannya, jadi bertiga. Nah, buka halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya itu ada diskusi. Nah, kalian itu bertanya jawab tentang kondisi ruangan kepada teman. Misalnya ya, kan ini ada kelas yang kotor. Terus kalian tanya, bagaimana kondisi kelas ini? Misalnya kan kotor. Nah, kalian jawab, it is dirty. Nah, seperti itu ya. Misalnya, how is the classroom? Bagaimana classroom? Nah, kalian jawab, nah, it is dirty. Misalnya kalian juga bertanya ya nah, ibu tuh mau menjelaskan seperti ini. Di sekolah kita itu ada banyak ruangan. Coba kalian sebutkan. Bisa sebutkan nggak dari depan dulu? Kan ada ruangan kantor. Terus ada perpustakaan. Kemudian ada yang kalian suka jajan. Nah, kantin. Kemudian selain kantin juga ada yang kalian sholat, masjid. Seperti itu. Terus ada ruang laboratorium. Kan banyak itu ruangan. Nah, kalian bisa berdiskusi ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya kantor? Ada yang tahu? Ya, office, pintar. Office. Terus kantor guru, ruang guru berarti teacher office. Nah, yang kedua itu ada perpustakaan. Perpustakaan, ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya perpustakaan? Ya, library, pintar. Terus kemudian classroom, apa? Kelas. Kantin, ya kantin. Terus kalian itu bertanya, misalnya Budi bertanya, how is the canteen? Nah, si Mail menjawab, it is small. Nah, seperti di buku halaman 122. Kemudian di sini halaman selanjutnya itu ada ya. Ini kan ada tuh kantor, sekolah, ruang kelas. Nah, contoh sebagai contoh itu nih, the office is small and clean. Artinya kantor ini kecil dan bersih, seperti itu ya. Terus ini kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua ini ada ruangan kelas. Nah, ruangan kelas kalian tadi apa? Kecil dan bersih ya. Berarti the classroom is small and clean. Kemudian di sini ada sekolah. Nah, kalau sekolah kalian menyeluruh ini kecil atau besar? Ya, besar. Berarti kayak gini. The school is big and sekolah kalian bersih apa kotor? Bersih. Ya, bersih. Berarti the school is big and clean. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, di sini tuh ada penjelasan ya, kalimat sederhana.
Di sini kalian dapat membuatnya ya. Contoh nanti ya kalian akan membuatnya. Contoh itu kayak nih gambar ini. My room is clean. Tapi kalian itu tidak hanya membuat satu kalimat, misalnya my room is clean, tapi 3 ya. Seperti ini ya. Misalnya gini, my classroom is clean. Artinya kelas saya itu bersih. Terus I use a broom to clean the floor. Saya menggunakan sapu untuk membersihkan lantai. Seperti itu ya. Jangan lupa dicatat ya apa yang ibu katakan. Terus we organize our book. Kami merapikan, menata. Organize itu menata ya buku-buku. Seperti itu. Nanti kalian buatlah seperti itu, kayak my classroom is cleaning. I use a broom to clean the floor. We organize our book. Nah, jadi ini tuh nanti membuat kayak kalimat loh, kalimat yang nyambung. Nah, kemudian di sini itu dalam cerita itu ada perpustakaan. Nah, di sini tuh ada bacaannya. Nah, kalian itu nanti membuat kalimat ya yang seperti ibu contohkan itu jadi seperti ini. Misalnya ini ada contoh perpustakaan, the library. Jadi seperti ini. The library, sebuah perpustakaan. Kalian amati ya. It is a library. Ibu dulu ya, nanti kalian baru menirukan. It is a library. The library is big and clean. It is beside or the office. We go to the library at the break time. Ada yang tahu artinya enggak? Belum ya, nanti ibu jelaskan dulu. Nah, yang pertama ini perpustakaan. It is a library. Ini adalah perpustakaan. Nah, the library is big and clean. Perpustakaan ini besar dan clean apa? Ya, bersih. Nah, it is beside the office. Ini berada di sebelah office. Office apa tadi? Ya, kantor. Nah, we go to the library at the break time. Kita pergi ke perpustakaan saat break time, istirahat. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sudah membentuk kalimat nih. Berapa kalimat? 1, 2, 3 kalimat. Nah, selanjutnya ini ada kantin. Kalian nanti akan membuat kalimat ya, 3 kalimat itu tentang kantin seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya, setelah ibu menjelaskan semua ini, nanti ibu akan minta kalian, kan setelah berdiskusi juga ya, nanti ini itu dikerjakan secara berkelompok, yang tadi 2, ada yang 3. Terus setelah itu ibu akan membagikan LKPD kepada kalian tentang, nih ibu jelaskan dulu ya. Nih kan, jadi kan udah nih kosakata ini yang tadi large artinya luas, narrow artinya sempit, big artinya besar, small artinya kecil, clean artinya bersih, dan dirty artinya kotor. Nah, setelah kalian tulis dan kalian hafalkan kosakata itu, nah ini tuh ibu membagikan LKPD kalian ya, seperti ini. Itu kayak yang pertama ini kan ada kotor. Misal ibu kasih contoh satu ya, kotor. The office is kotor apa? Berarti kotor itu dirty, and sempit itu apa? Narrow. Sempit itu narrow, berarti the office is apa tadi? Kotor, dirty and narrow. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti dikumpulkan untuk dibahas bersama-sama. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ibu harap kalian itu bisa mengetahui ya kosakata yang tadi ibu tulis ini, dan kalian itu dapat menyusun, membuat kalimat deskripsikan ruangan ya, seperti yang tadi ibu sudah jelaskan. Nah, untuk selanjutnya kita akan
belajar bahasa Inggris ya di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu harap untuk pembelajaran kali ini kalian itu dapat menangkap materi dengan benar ya. Terus Ibu harap kalian semua itu belajar sungguh-sungguh dan dapat menggapai cita-cita apa yang kalian cita-citakan, seperti itu. Nah, sekian dari Ibu. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam mengajar kalian masih banyak kesalahan. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.